Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator tentang pembahasan dari flexible pavement dan rigid pavement. Di sini hadir dua kelompok, yaitu tentang flexible pavement yang akan diutarakan oleh saudara Aan dan saudara Hafid. Kemudian dari rigid pavementnya sendiri akan diutarakan oleh saudara Heri dan saudara Setia. Langsung saja di sini pembahasan pertama yaitu tentang flexible pavement yang akan disampaikan oleh saudara Aan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang konstruksi perkapasan tol atau flexible pavement, yaitu perkapasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan perkapasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Kemudian penyusunan perkapasan lentur atau flexible pavement. Konstruksi perkapasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan ke bawahnya. Konstruksi perkapasan lentur atau flexible pavement terdiri dari 1. Lapisan permukaan atau surface course. 2. Lapisan pondasi atas atau base course. 3. Lapisan pondasi bawah atau subbase course. 4. Lapisan tanah dasar subbase. Karena sifat penyebar gaya maka muatan yang diterima oleh masing-masing lapisan berbeda dan semakin ke bawah semakin kecil. Lapisan permukaan harus mampu menerima seluruh jenis gaya yang bekerja. Lapis pondasi atas menerima gaya vertikal dan getaran, sedangkan tanah dasar dianggap hanya menerima gaya vertikal saja. Oleh karena itu, terdapat perbedaan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing lapisan. Pertama, surface course berupa lapisan aus dan lapisan antara dari campuran beraspal. Pertama, lapisan atas permukaan berfungsi 1. Menyelimuti perkerasan dari pengaruh air. 2. Menyediakan permukaan yang halus. 3. Menyediakan permukaan yang mempunyai karakteristik yang ketat, rata sehingga aman dan nyaman untuk dilalui pengguna. 4. Menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya. Yang kedua, lapis permukaan antara yang berfungsi 1. Mengurangi tegangan atau tegangan akibat beban lalu lintas dan meneruskannya ke lapis di bawahnya. Harus mempunyai ketebalan dan kekakuan cukup. 2. Mempunyai kekuatan yang tinggi pada bagian perkapasan untuk menahan beban paling tinggi akibat beban lalu lintas. Kemudian base course akan diterangkan oleh saudara Hafid. Base course dapat berupa granuler, agregat, serta berpengikat baik aspal maupun semen. Mempunyai fungsi pertama yaitu mendukung beban pada lapis permukaan. Kedua, mengurangi tegangan atau regangan dan meneruskan atau mendistribusikan ke lapisan di bawahnya. Yang ketiga, lapisan persapan untuk lapisan pondasi bawah. Subbase course dapat berupa granuler, agregat, dan berpengikat baik aspal maupun semen. Mempunyai fungsi yaitu sebagai lantai kerja untuk pelaksanaan lapisan pondasi, menyebarkan beban di atasnya, dan sebagai lapisan perata.
mengalihkan infiltrasi air atau drainase dari lapisan pondasi. Selanjutnya sebagai lapisan separator yang mencegah butiran halus dari tanah dasar naik ke lapisan pondasi. Efisiensi penggunaan material pondasi bawah relatif murah dibandingkan dengan lapisan perkerasan di atasnya. Kemudian subgrade dapat berupa tanah asli, timbunan, galian, atau hasil stabilisasi yang mempunyai fungsi, yaitu pertama, mempersiapkan lapisan di atasnya. Yang kedua, mendukung beban perkerasan dan beban yang akan melalui perkerasan. Di sini ada gambar dari lapisan-lapisan flexible pavement. Yang paling bawah di sini ada subgrade. Terus di atasnya ada lapisan pondasi bawah. Terus atasnya lagi ada lapisan pondasi atas. Terus di atasnya lagi lapisan antara. Terus yang paling atas itu adalah lapisan aus. Cukup dari kami menerangkan tentang flexible pavement. Sekarang waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pembahasannya dari kelompok flexible pavement. Langsung saja sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang rigid pavement yang akan disampaikan oleh Saudara Heri dan Saudara Setia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Moderator atas menyempatkan waktunya untuk saya menerangkan tentang rigid pavement. Sebelumnya perlu diketahui fungsi definisi rigid pavement yaitu perkerasan yang di perkerasan itu berupa semen Portland, bisa jadi menggunakan tulangan atau tidak, dan fondasi bawah itu bisa ada bisa tidak. Untuk perkerasan kaku terdiri dari plat beton semen. Untuk perkerasan beton yang kaku memiliki modulus elastisitas yang tinggi, sehingga akan mendistribusikan beban ke tanah yang cukup luas, sehingga bagian tersebar dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari slab beton sendiri. Hal ini berbeda dengan lapisan lentur, di mana kekuatan perkerasan diperoleh dari lapisan-lapisan tebal fondasi bawah, fondasi, dan lapisan permukaan. Karena yang paling penting adalah mengetahui kapasitas struktur yang menanggung beban, maka faktor yang paling diperhatikan dalam perkerasan rigid pavement yaitu perancangan perkerasan kaku adalah kekuatan beton itu sendiri. Lapisan fondasi atau kadang-kadang yang dianggap sebagai lapisan fondasi bawah jika digunakan di bawah perkerasan beton karena beberapa pertimbangan, yaitu untuk kendali terhadap terjadinya pumping, kendali terhadap sistem drainase, kendali terhadap kembang susut yang terjadi pada tanah dasar untuk mempercepat pekerjaan konstruksi serta menjaga kerataan dari dasar plat beton. Berikut gambar lapisan pada perkerasan kaku untuk perkerasan atas AC WC, itu bisa diisi dengan aspal, lapisan aspal juga bisa, itu plat berupa beton juga bisa. Untuk plat beton itu kalau digambar yang di sini ini berupa semen, ini juga beton semen Portland, ini semen Portland lalu diikat oleh tulangan besi tulangan. Ini untuk contoh yang pertama. Untuk yang kedua ini juga bisa, nanti ini berupa tulangan, dipasang tulangan lalu dicor beton. Untuk lapisan fondasi dan lapisan subgrade, untuk lapisan fondasi ini berisi agregat kasar, agregat kasar. Untuk subgrade ini lapisan tanah asli.
Fungsi dari lapisan perkerasan kaku itu sendiri yang pertama menyediakan lapisan yang seragam, stabil dan permanen. Yang kedua, menaikkan harga modulus reaksi tanah dasar. Yang ketiga, melindungi gejala pumping butiran-butiran halus tanah pada daerah sambungan, retakan, dan ujung samping perkerasan. Yang keempat, mengurangi terjadinya retakan pada plat beton. Yang kelima, menyediakan lantai kerja. Untuk pumping sendiri, yaitu proses keluarnya air dari butiran-butiran tanah atau pondasi bawah melalui sambungan dan retakan atau pada bagian pinggir perkerasan. Hal tersebut terjadi karena lendutan atau gerakan vertikal plat karena beban lalu lintas setelah adanya air bebas yang terakumulasi di bawah plat. Untuk lapisan beton sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe. Yang pertama, perkerasan beton dengan tulangan double dan triple. Yang kedua, perkerasan beton bertulang menerus terdiri dari presentasi besi yang cukup relatif banyak dan tidak ada siar kecuali untuk keperluan pelaksanaan konstruksi dan beberapa siar muay. Cukup sekian penjelasan dari rigid pavement. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas masing-masing kelompok tentang pembahasan dari flexible pavement dan rigid pavement ini tadi. Adakah pertanyaan dari masing-masing kelompok? Ya, dari kelompok rigid pavement akan menanyakan tentang flexible pavement. Silakan bertanya, Saudara Setia tadi. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada kelompok flexible pavement. Baiklah, saya akan bertanya mengenai apakah cocok itu flexible pavement itu digunakan di perempatan yang menggunakan traffic light itu. Coba beri penjelasan kepada saudara. Saya belum mengetahui Mas. Ya, pertanyaan dari Saudara Setia itu tadi tentang apakah cocok di persimpangan untuk flexible pavementnya itu tadi, apakah cocok digunakan di persimpangan traffic light. Ya, langsung aja pertanyaan itu dijawab oleh Saudara Hafid dari kelompok flexible. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Setia tadi. Kalau di persimpangan itu flexible pavement itu tidak cocok untuk persimpangan karena di persimpangan itu banyak kendaraan yang berhenti di situ dan di situ beban itu akan terpusat di situ, sehingga kalau fleksibel di situ mungkin akan lebih mudah rusaknya. Jadi flexible pavement itu lebih cocok untuk daerah atau untuk jalan yang panjang yang dilewati kendaraan yang rata-rata kecepatannya itu tinggi. Jadi kendaraan hanya lewat dan flexible pavement itu tidak terlalu banyak menahan beban dari kendaraan tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Tapi saya sedikit akan memberi sanggahan ya. Di situ kan tadi sudah jelaskan bahwa flexible pavement cocok untuk daerah yang kecepatan tinggi. Tapi apakah Indonesia kan tidak semuanya kendaraan berkecepatan tinggi ya? Itu bagaimana untuk daerah Indonesia sendiri khususnya itu bagaimana? Apakah cocok atau ya sekedar cocok-cocokan aja? Terima kasih. Ya, pertanyaan sanggahan yang sangat bagus sekali dari Saudara Setia. Ya, gimana dari pihaknya kelompoknya flexible pavement menanggapi pertanyaan tadi, apakah flexible pavement itu cocok buat di Indonesia? Gimana jawaban dari flexible pavement? Silakan. Menanggapi sanggahan dari Saudara Setia tadi, menurut saya
di Indonesia ini fleksibel pavement itu cocok karena di Indonesia ini sendiri iklimnya itu tropis, sedangkan kalau di subtropis itu suhunya lebih dingin. Jika fleksibel di suhu lebih dingin itu akan semakin mengeras dan mengeras sehingga kefleksibelannya akan mengurang. Jadi kesimpulannya itu cocok untuk di Indonesia, tapi tidak cocok untuk di persimpangan. Cukup itu sangat dari saya. Ya, terima kasih atas jawaban dari saudara Hafid. Adakah sanggahan lagi dari saudara Setia? Saya rasa cukup mengingat waktu yang tidak terlalu panjang ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari saudara Hafid. Kemudian diteruskan oleh saudara Setia, dan udah cukup, tidak ada pertanyaan lagi dari saudara Setia. Kemudian langsung aja dilanjutkan oleh pertanyaan dari flexible pavement kepada rigid pavement yang akan disampaikan oleh saudara Aan. Ya, terima kasih moderator sudah memberi waktu bertanya. Dan saya yang bertanya kepada kelompok rigid pavement. Ya, saya bertanya tentang apakah di Indonesia itu cocok menggunakan rigid pavement. Masalahnya di Indonesia itu iklimnya tropis. Itu dulu saya bertanya. Ya, terima kasih pertanyaan dari saudara Aan. Langsung aja dari rigid pavement menjawabnya, yaitu pertanyaannya apakah di Indonesia cocok menggunakan rigid pavement, karena di sini Indonesia kan di sini musimnya itu tropis. Nah, langsung aja dari rigid pavement menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah, saya akan menjawab atau menanggapi ya pertanyaan dari kelompok flexible pavement. Kira-kira di Indonesia cocok atau tidak? Menurut saya, selagi kendaraan atau lalu lintas itu yang dilalui kendaraan berat atau sebuah kendaraan itu melaju dengan kecepatan yang terlalu kencang, itu cocok-cocok saja. Tetapi kita juga harus mengingat biaya di sini ya, karena menggunakan rigid itu juga mahal. Karena di situ kita tahu di bawahnya juga ada beton yang secara masalah perawatan juga mahal. Jadi menurut saya di Indonesia untuk menggunakan rigid itu di daerah tertentu saja. Contohnya di daerah yang jika suatu kendaraan itu berhenti dengan muatan yang begitu berat gitu. Jadi itu sangat cocok sekali menggunakan rigid pavement. Ya, terima kasih atas jawabannya dari saudara Setia dari kelompok rigid pavement. Adakah sanggahan dari kelompok fleksibel atas jawaban dari saudara Setia? Ya, ini mungkin ada. Saya mau menyanggah masalah tentang ini kan di Indonesia kan daya dukung tanah itu kan ada beberapa, termasuk daya dukung rendah. Nah, saya ini mau bertanya, apakah daerah itu yang daya dukung tanah itu rendah, apa itu cocok pakai rigid pavement? Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih pertanyaan dari kelompoknya fleksibel, yaitu tentang intinya itu kan di Indonesia tuh banyak sekali jenis tanah. Nah, apakah dari jenis-jenis tanah itu cocok buat dilakukan sama rigid pavementnya itu sendiri? Ya, langsung aja dijawab oleh kelompok rigid pavement. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, saya akan menanggapi sanggahan dari saudara Aan tadi yang menanyakan apakah di Indonesia dengan tanah yang kurang mendukung itu bisa menggunakan rigid pavement. Di sini kita terlebih dahulu akan melakukan perbaikan tanah ya Mas ya, dengan cara freeloading atau dengan grouting. Saya beri contohnya satu saja. Dengan menggunakan freeloading itu kita menggunakan timbunan tanah, yaitu ini dimaksudkan untuk mempercepat konsolidasi tanah sehingga tanah itu menjadi keras di bawahnya itu. Jadi nanti pada saat menggunakan rigid pavement itu tanah tidak istilahnya ambles, jadi bisa kuat menahan itu. Jadi nanti sesuai dengan
permukaan yang direncanakan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tanah tidak ambles. Saya rasa begitu, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya dari kelompoknya rigid pavement. Kemudian adakah sanggahan lagi oleh pihak fleksibel? Ya, saya rasa jawaban dari Mas Setia cukup puas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sesi tanya jawabnya kali ini. Yang sesi berikutnya akan ada kesimpulan dari dialog ini, akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Mada. Pada Mas Rocky sebagai moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh kedua kelompok, yaitu mengenai flexible pavement dan rigid pavement. Antara fleksibel dan rigid pavement sebenarnya bisa digunakan semua, namun penggunaannya digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Di sini perkerasan lentur atau fleksibel pavement itu tidak cocok di suhu yang terlalu dingin. Misal di persimpangan jalan itu juga tidak cocok karena di saat itu terjadi kendaraan yang mengerem. Keuntungan memakai perkerasan lentur atau perkerasan fleksibel pavement itu dapat digunakan di semua tingkat volume lalu lintas. Itu biayanya juga relatif murah. Terus kekuatan konstruksi ditentukan oleh tebal setiap lapisan dan daya dukung tanah tersebut. Sedangkan di rigid pavement, perkerasan ini tidak cocok di suhu rendah, tetapi ada batas suhu tertentu agar perkerasan tersebut tidak terjadi cracking. Apabila di daerah dengan daya dukung tanah yang sangat rendah, bisa memakai rigid, tetapi harus terlebih dahulu dilakukan metode perbaikan tanah seperti reloading ataupun grouting. Misal pakai reloading, itu bisa memakai tanah timbunan di atas tanah dasar atau subgrade. Itu bertujuan untuk mempercepat konsolidasi suatu tanah tersebut agar cepat mengeras. Lalu bisa dilakukan penghamparan rigid pavement atau dengan grouting. Grouting bisa dilakukan dengan menginjeksi suatu mortar ke dalam tanah tersebut supaya tanah di bawah tanah dasar tersebut menjadi keras. Keuntungan memakai perkerasan kaku atau rigid pavement antara lain kekuatan konstruksinya ditentukan oleh plat beton, kekuatan plat beton itu sendiri. Job mix lebih mudah dikendalikan kualitasnya. Dapat lebih bertahan terhadap kondisi cuaca. Umur rencana lebih panjang dibandingkan dengan perkerasan lentur atau fleksibel pavement. Sedangkan kekurangan dari perkerasan kaku atau rigid pavement itu antara lain, satu, kebanyakan digunakan hanya pada jalan kelas tinggi serta pada perkerasan lapangan terbang. Terus, jika terjadi kerusakan, maka kerusakan tersebut harus diperbaiki secara total. Yang ketiga, biaya pemeliharaannya terlalu tinggi. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Demikian dialog kali ini, yaitu membahas tentang fleksibel pavement dan rigid fleksibel. Maksud saya rigid pavement, kurang lebihnya kami
Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang sengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.